kitab Anda perjanjian lama yang diajarkan Yesus babi itu haram. Orang yang makan babi itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Gak ada, Bang. Halo, Bang. Halo Bang, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Ustaz. Anda Kristen Bang? Iya, 100% Kristen, Bang. Shalom. Wah, baik. Abang, kita diskusi aja gitu ya, by data, by kitab. Ya, Anda kalau mau bertanya silahkan. Itu yang temanya apa? Itu maksudnya gimana itu, Bang? Oh, tema saya Bible Kristen, bukan Injil Yesus. Bang, saya mau tahu dulu ya, menurut Abang apa itu Injil dan berasal dari bahasa mana gitu? Kurang tahu, Bang. Baik. Maksudnya bukan. Jadi gini Bang, ya. Jadi gini. Injil itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kabar baik. Kabar baik yang diwahyukan kepada Nabi Isa atau Yesus. Bukan kesaksian, bukan penyelidikan. Jadi 100% firman Tuhan kepada Nabi Isa atau Yesus. Itu dinamakan Injil gitu. Jadi Injil itu mengandung ajaran yang disampaikan kepada Nabi Isa atau Yesus, lalu akan dia sampaikan kepada umatnya Bani Israel. Itu Injil. Nah, sedangkan Bible Kristen itu berbeda. Bible Kristen itu kan dari penyelidikan dan juga dari kesaksian. Nah, gitu. Kalaunya udah dari penyelidik, dari kesaksian, maka itu bukanlah Injil. Injil Yesus berbeda dengan Injil atau Bible Kristen. Bible Kristen bukanlah Injil yang diajarkan oleh Yesus, gitu. Itu sesuai definisinya. Biar Anda tahu, Injil itu dari bahasa Arab, Bang. Injil berasal dari bahasa Arab yang disadur dari bahasa Yunani, Evangelion. Nggak ada Injil itu bahasa Arab setelah Al-Quran muncul. Ketika Ali Imran di surah ketiga ayat ketiga diturunkan ayat tersebut, nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nah, baru ada kosakata Injil gitu. Sebelumnya nggak ada. Injil itu bahasa dari Quran. Makanya saya bilang Injil itu adalah kabar baik yang mengandung ajaran disampaikan kepada Nabi Isa atau Yesus, lalu dia ajarkan kepada umatnya. Itu dinamakan Injil, bukan kesaksian, bukan juga penyelidikan. Kalau kitab Abang kan penyelidikan Bible itu. Menurut Abang sama Nabi Isa sama Yesus? Gini Bang, kalau itu Yesus. Baik, menurut saya akan perhatikan dulu jawabannya ya. Kalau kita melihat sejarah dunia, ya ini tanpa agama ya Bang ya, tanpa memandang Islam dulu, tanpa memandang Kristen dulu, apakah Yesus dengan Nabi Isa alaihi salam ini sama? Memandang sejarah dunia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, ya hanya terjadi satu kali seorang anak laki-laki dilahirkan tanpa bapaknya, yang dilahirkan dari perawan. Itu hanya sekali terjadi di muka bumi ini, gak ada dua kali. Kalau kita melihat dari sejarah dunia ini, pasti Nabi Isa dan Yesus adalah oknum yang sama. Tetapi diceritakan oleh dua agama dengan cerita yang berbeda. Ceritanya di Kristen yang dinamakan Yesus itu mati di salib. Sedangkan di dalam agama Islam yang namanya Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam itu tidak mati di salib, tapi dia diangkat itu ke langit. Gitu. Yang satu bilang disalib, yang satu enggak. Jadi ini adalah oknum yang sama diceritakan oleh dua agama yang mana ceritanya berbeda gitu. Iya Bang, ini Abang bisa membuktikan bahwa Nabi Isa itu terangkat
Saya maksud abang ya. Dalam ayat di Al-Quran itu ada tidak, bang? Mohon maaf ya, bang ya. Ya, Quran surah An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Tetapi dia diangkat ke hadirat Allah. Kalau di kitab abang bukan di surga itu, bang. Bahasanya oranos atau oranon, yang artinya langit. Kalau nya surga kan paradiso bahasanya. Jadi menurut kitab abang, Yesus itu diangkat ke langit gitu. Sama dengan Quran. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Diangkat ke hadirat Allah. Gitu. Teman-teman, dalil yang saya ucapkan ya silahkan Anda buka ya teman-teman. Ya silahkan Anda catat juga. Apakah saya dalilnya ngibul atau tidak, atau ketika saya membacakan Arabnya betul atau tidak ya. Silakan ya, nggak ada dusta di antara kita kan gitu. Oh betul kata abang. Iya, sepertinya Anda orang baik, bang. Lebih banyak bertanya, atau saya boleh bertanya satu hal? Tidak, bang, saya memang kurang mengerti, makanya saya tanya sama abang tuh. Bang, saya kan abang nggak ngerti ya. Saya sebenarnya orang yang tidak mendalami Bible punya dua pertanyaan, bang. Tapi Ya, ini bagaimana? pertanyaan satu dulu sama abang ya. Bang, Anda kan Kristen. Ada nggak perintah Yesus, jadilah kamu Kristen? Mungkin ada, bang. Mungkin ada. Baik, mungkin abang bisa baca lagi kitab abang ya nanti. Iya. Bang, saya kasih tahu sama Anda ya. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak membawa Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kristen itu ada setelah Yesus itu diangkat ke langit. 70 tahun lebih setelah Yesus diangkat ke langit, baru nongol yang namanya dari Antioquia yang dipelopori oleh Paulus. Jadi Yesus tidak pernah kenal Kristen. Iya, arti Kristen ini kan gini, bang. Arti Kristen ini kan pengikut Kristus. Kita mengikuti teladan Yesus Kristus gitu, bang. Baik, itu bagi abang ya, karena abang Kristen. Kalau gitu bang, ya kalau Anda tanyakan kepada saya, ya apa itu Kristen? Mohon maaf bang, saya harus jawab Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Oh begitu, menurut abang. Coba Iya. abang jelaskan. Kalau kata abang kan pengikut Yesus, ya pengikut teladan Yesus. Kalau ditanyakan kepada Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Pertama gini bang, saya mau tanya sama abang dulu ya. Iya. Di Lukas 4 di ayat ke-8. Ya saya sebut ayat nggak apa-apa. Sebenarnya biasa saya nyebutnya nomor gitu. Nggak ada ayat misalnya di Bible itu. Di Lukas 4 pasal 4 nomor 8. Di situ Yesus mengatakan kayak gini. Sembahlah Tuhan Allahmu. Kepada Dia saja engkau berbakti. Saya mau tanya. Kan kita percayakan Allah Tritunggal, Allah Putra dan Roh Kudus, bang. Baik, sekarang abang jawab tegas. Abang nyembah siapa? Kita nyembah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, udah membangkang dengan Yesus bang. Kalau Anda jawabnya kayak gitu, sudah membangkang dengan perkataan Yesus. Yesus menyuruh menyembah Tuhan Allah, bukan Tuhan Tritunggal. Bukan, karena Allah itu bukan Tritunggal. Yesus mengajarkan Allah itu Esa dan Allah itu satu, bukan Tritunggal. Ayatnya di mana? Ketika dalam Markus dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus, Tuhan itu Esa. Nggak ada Yesus ngomong hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Nggak ada. Dia yang mengutus, Bapa yang mengutus Yesus. Nah, kalau utusan ya itu banyak, puluhan di kitab Anda. Tapi kalau mengaku Tuhan, satu pun kagak ada. Kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan,
baru itu ada di kitab Anda. Kalau dia mengaku bukan Tuhan, ya itu banyak. Bang, Bacalah ini Bible kan abang. Yesus ini kan bukan seperti kita manusia, Bang. Dia Hah? itu diutus Bapa di surga Ah, untuk menebus dosa manusia gitu, Bang. Bang, kalau Yesus itu utusan, saya pun percaya. Tapi kalau Yesus itu Tuhan, kagak ada. Yesus ngakunya dia adalah hamba. Gitu. Itu aja dari yang saya tanya satu hal sama Anda. Anda sudah membangkang dengan Yesus. Kata Yesus, sembahlah Allah yang esa. Bukan 3 dalam 1 atau terhitung enggak. Makanya saya bilang kenapa? Kristen itu pembangkang Yesus. Bukan pengikut Yesus. Hal lain, Bang. Hal lain. Ya, ini hal lain. Iya. Yesus disunat di hari ke-8. Abang sunat nggak? Disunat, Bang. Sepil. Nggak percaya saya sepil. Sepil dulu ya. Ya udah, kalau abang sunat baik, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut. Ya kita lihat ajaran Yesus. Yesus ketika dia diutus di muka bumi, dia tidak pernah contohin makan babi, tapi contohin makan ikan goreng. Nah, abang makan babi nggak? Makan, Bang. Membangkangkan dengan Yesus. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Yesus contohin makan ikan goreng. Seumur hidup Yesus kagak pernah makan babi. Lalu Anda makan babi. Katanya ngikut Yesus. Ternyata bukan. Kan tidak ada larangan tuh untuk makan babi. Tidak ada yang pantang seperti saudara-saudara yang muslim. Kalau Ada bang di kitab Anda perjanjian lama yang diajarkan Yesus babi itu haram. Orang yang makan babi itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. nggak ada, Bang. Abang sih kagak baca kitabnya. Dan saya kasih tahu aja nih, ini. Bentar, abang aja yang baca ya. Saya kasih gede nih. Ya. Dari Bible, jangan abang tunjuk Iya. cerita. Bang, saya nggak bawa dari buku cerita, saya bawa dari Bible ya. Ini Bible ya bang ya, Alkitab ya, oke? Iya. Alkitab ya, Iya, Bang. oke. Saya pencet. Nah, ini bang, Imamat 11 nomor 7, Ya. oke? Demikian juga babi hutan, babi ini ya. Kalau terjemahan lamanya bang ya, dan lagi babi. Karena sungguh pun kukunya terbelah 2, ia itu bersiratan kukunya, tetapi tiada memamah biak. Maka, nih, haramlah ia kepadamu. Haram babi bang, haram di kitab Anda haram. Nih, yang saya katakan lagi, orang yang makan babi itu akan dimusuhi Tuhan. Nih. Nih, kata Tuhan kayak gimana nih? Nih ya, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan babi, dan binatang-binatang kus. Mereka semuanya akan lenyap, kata Tuhan. Tuh. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang makan babi akan dilenyapkan Tuhan, bang. Gini, Bang, itu kan cuma satu ayat aja yang abang baca. Abang baca semua dari Semua awalnya. enggak, bang. Kalau dibaca semua pun malah tambah masalahnya, bang. Banyak. Ini saya baca satu aja, bang. Udah bermasalah. Kalau kita baca dari atas ya, keselamatan sesudah hukuman, enggak berubah ini ayatnya dan konteksnya enggak berubah. Gitu. Makanya
Makanya bang, Gitu. udah saya bilang, Yesus kagak pernah seumur-umur hidupnya dia makan babi. Karena dia nggak mau dimusnahkan oleh Tuhan. Dan dia tahu babi itu haram. Makanya Yesus kagak makan babi. Lalu ngapain abang makan babi? Ayo, pengikut Yesus atau pembangkang Yesus coba? Daging babi itu enak bang. Enak. Aduh. Demi memakan yang enak, tapi ya mau aja melanggar kitab sendiri gitu. Macam mana? Alasannya enak nggak masuk akal bang. Banyak makanan enak selain babi. Nggak masuk akal alasannya kalau enak. Masa kalau cuma enak harus melanggar apa? Melanggar kitab Anda sendiri. Bang, aku punya pertanyaan bang. Nah, Saya punya silakan. pertanyaan. Abang lagi nanya, silakan. Abang, kenapa di masjid itu selalu sembahyangnya pakai tua bang? Izin ya bang ya, jangan marah ya. Ini cuman pengen tahu saja. Sebenarnya pakai toa itu ajaran abang bang. Iya. Bang ya harus berteriak kepada Tuhan gitu. Nih saya Beda juga. Cara berdoanya kan beda tuh. bentar ya. Nih saya bukakan ayatnya, ayat toa di Bible. Bentar. Sabar ya. Saya lupa Yosua berapa gitu. Sabar ya. Iya bang. Nih. Nih bang ya. Ada di kitab Anda ya. Di dalam Yosua 24 nih bang. Jadi menurut Bible abang, Tuhan itu harus diteriaki gitu. Nih ya, Yosua 24 ya, tampilan pasal. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Kan gitu. Karena dulu nggak ada toa, jadi Tuhan harus diteriaki. Nggak tahu ini Tuhan tuli atau apa gitu ya. Gitu loh bang. Jadi ya untuk meneriaki Tuhan itu udah ada di Bible duluan gitu loh. Sebelum Islam pakai toa. Jadi diajar di Yosua ayat pasal berapa itu bang? Yosua 24. Yosua. Nyari dia. Gak tahu dia ya. Padahal di ajaran dia sendiri ya meneriaki Tuhan gitu. Abang. Ada teman-teman ya meneriaki Tuhan itu banyak di Bible, bukan cuma di Yosua 24. Yo, di mana ya? Saya lupa ada ayatnya, ada pasalnya gitu. Betul nggak? Yosua 24 di ayat 7, pasal nomor 7. Di situ berteriak mereka kepada Tuhan. Tuhan diteriaki mereka gitu. Gitu bang. Jadi jangan heran sekarang ya masih mending umat Islam pakai toa, nggak teriak-teriak gitu. Kan kalau kita ngomong pakai toa kan ya kan toa diatur juga di Indonesia gitu. Lagi pula toa ya umat Islam itu bukan untuk meneriaki Tuhan, tapi untuk mengumandangkan azan atau ya memberikan pengumuman
bukan untuk meneriaki Tuhan kayak di Bible gitu. Masa-masa pakai toa ya, pakai toa kita teriaki itu Tuhan. Gimana bang? Aduh, bang, sebenarnya kalau gereja abang mau pakai toa juga nggak apa-apa bang. Tapi berani nggak baca Bible? Baca Bible pakai toa berani nggak bang? Kita pakai, tapi di dalam ruangan itu untuk umatnya, untuk jemaat yang dengar firman Tuhan gitu. Bukan harus satu RT atau satu desa semua harus dengar. Ya saya tahu, memang pakai toa juga kan, cuma kan toa dalam gitu. Coba kalau pakai toa luar juga sebenarnya umat Islam nggak protes juga bang kalau gereja pakai toa luar. Tapi kita baca Biblenya keseluruhan, itu masalahnya gitu loh bang. Udah, makasih Pak Ustadz sudah. Ada lagi bang, abang orangnya enak, tanyalah terus ya, saya kasih tahu semuanya, serius. Iya, mumpung pendeta Yusuf PI mau ngajarin gitu loh bang. Sudah bang, mau istirahat dulu bang. Oh sudah. Oh mau istirahat dulu. Apa yang disampaikan dicerna dulu ya bang ya. Sip. Nanti naik lagi bang ya. Anda orangnya enak. Segan saya kalau Anda bertanya. Oke? Oke, selamat malam. Oke. Selamat malam bang. Iya ya teman-teman, ya baik, dia orangnya baik ya, nggak mau saya terlalu keras gitu. aduh ya, jangan heran gitu kalau umat Islam pakai toa ya, karena ajaran Anda pun ya Tuhan diteriaki kan gitu. Tuhan diteriaki. Mending ya toa ya, kita azan pakai toa, Allahu Akbar. Nggak teriak tuh ya, tapi suaranya keluar. Daripada dulu gimana? Haleluya Tuhan. Kayak gimana Tuhan diteriaki di langit kayak gitu. Aduh, susah kali. Ada bang AI KTP. Bentar ya. Bukan, kayaknya bukan deh. Yang lain, silakan. Yang lain, yang Kristen lagi. Salah. Ini abang gak bisa buka. Susah teman-teman. Halo, selamat malam. Assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Mana turun? Habis nyapa. Aneh juga abangnya. Ini saya mau angkat abang ini nih, ya. Berat teman-teman. Assalamualaikum Pak. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, ada yang mau disampaikan? Ya, cuma mengucapkan ya semoga sehat selalu Pak Ustaz. Oke, sehat selalu ya bang ya. Wah iya kak ya. Selamat malam deh. Ada lagi bang. Like Pak Ustaz. Ya alhamdulillah. Ambil yang baik, ambil yang baik, buang yang buruk dari saya bang. Saya orang Makassar Pak Ustaz. Salam itu kenal. aja. Baik, salam kenal ya bang ya. Oke, ya. Terima kasih Bang Bajak Laut juga atas ininya ya, dukungannya. Saya izin gantikan abang dulu dengan kawan Kristen yang antri di bawah ya bang ya. Assalamualaikum. Asli kayaknya deh. Siapa nih? Si Tomorang. Tadi ada pada yang minta siapa nih? Si Tomorang. Tadi ada pada yang minta naik.
turunlah, hilang internetnya. Halo, selamat malam. Malam. Bentar ya, udah bisa nggak ini? Silakan dibuka kameranya dulu, Bang. Bentar dulu bang ya. Kayak mana? Ngapain kameranya? Bisa dibantu dari situ bang? Oke, datu dikirim. Bisa. Teman-teman dibantu posting ulang lagi ya, terus juga dibantu share-nya lagi ya. Oke bang. Oke, Bang, Anda dari Malam, Bang. Kristen. Puji Tuhan. Abang Bang. mau bertanya atau mau ditanya nih? Kita tanya jawab aja, Bang. Sharing. Silakan. Bang, kalau boleh tahu di mana bang? Agama adalah aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan penganutnya gitu. Itu agama. Namanya aja agama. Agama tidak agama kacau. Artinya agama itu aturan bagi penganutnya dalam seluruh aspek kehidupannya gitu. Bang, pingsan ini kayaknya abang nih. Bang. Spot. Sorry bang. Putus tadi. Sorry maaf bang. Bang spot. Iya, jaringannya merah tuh. Iya. Aku pakai kartu Itu Telkomsel. agama. Rupanya smartphone udah. Oh, Itu iya, iya. agama tadi. Untuk Agama adalah aturan ya bagi penganutnya dalam mengatur kehidupan penganutnya di seluruh aspek. oh, iya. Supaya tidak kacau ya bang kehidupan manusia itu gitu Ya, ya bang. tidak kacau. Agama itu kan artinya tidak kacau. Dari bahasa Sanskerta tidak agama kacau. Artinya ada aturan gitu. Berarti ada menurut abang ada agama yang membuat kacau gitu. Kalau menurut abang ada nggak sebuah agama yang membuat kacau? Bang, yang namanya agama itu bukan pembuat kacau. Agama itu kan iya. mengatur penganutnya. Yang bikin kacau itu adalah oknum dari penganut agamanya atau orang yang tidak beragama sama sekali. Oh, siap. Orang ini. Berarti kalau di sini menurut abang yang macam ini lah, Bible Kristen bukan Injil Yesus. Pandangan abang kayak mana itu, makanya gini judul abang, Bible Kristen bukan Injil Baik. Yesus. Jadi gini, Bang. Sebelum saya menjawab hal itu, coba abang, menurut abang, apa itu Bible, apa itu Injil? Dan Injil dari mana gitu, kosakata Injil itu? Ini yang kupahami aja bang, aku nggak pala mendalam, aku cuma Nggak tahu. apa-apa, kan kita diskusi. Siap bang, siap. Bible itu yang ku tahu Alkitab. Kalau Injil apa? Kalau Injil itu dia isi Alkitab, kayak gitulah. Si Alkitab. Injil ada 4. Jangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baik, itu paham. Gitu. Oh, iya. Paham dari abang dan teman-temannya ya kayak gitu. Baik, dari saya nih bang ya. Saya kasih tahu sama abang. Satu lagi bang tadi yang belum abang jelaskan. Injil dari bahasa mana? Bersama. Oh, lu Tijo. Oh, lu. Dari bahasa mana Mang Injil? Tahu juga aku bahasa. Kurang tahu, Pak. Bang. Jadi gini bang, ya saya jelaskan aja. Injil, Anda boleh cari nanti, baik artikel atau Google. Injil itu berasal dari bahasa Arab yang disadur dari bahasa Yunani ya, yang disadur dari bahasa Yunani Evangelion gitu. Jadi bahasa Yunaninya Evangelion, tapi dia bahasa Injil itu dari bahasa Arab. Nah,
Apa pengertian atau definisi Injil bahasa Arab? Injil adalah pewahyuan kabar baik, ya kabar baik yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam atau Yesus berbentuk pewahyuan yang mana kabar baik itu di dalamnya ada ajaran yang disampaikan oleh Yesus atau Nabi Isa. Jadi yang namanya Injil 100% firman Tuhan, bukan tulisan orang lain, bukan juga ya penyelidikan dan bukan kesaksian. Itu Injil. Injil itu adalah firman Tuhan kepada Yesus atau kesaksian orang lain. Nah, sedangkan Bible Kristen kan macam-macam udah gitu campurannya. Ada kesaksian orang, ada pula penyelidikan dari Lukas, kan gitu. Ada juga dari Yohanes di Pulau Patmos, tafsir mimpi. Kan banyak udah. Ada juga dari surat-surat Paulus. Itu Bible bercampur gitu. Kalau Injil itu adalah pewahyuan yang diterima Yesus, dia tidak berbentuk tulisan. Makanya saya bilang, Bible Kristen bukan Injil Yesus. Gitu. Nah, Bang, coba Anda buka di Markus 1 nomor 14 coba. Coba Markus 1 ayat 14. Sudah? Coba dibaca. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Baik, saya mau tanya di ayat itu Bang ya. Di situ Yesus memberitakan Injil Allah. Gak ada yang namanya Injil Yohanes, gak ada namanya Injil Matius, gak ada namanya Injil Markus, apalagi Injil Lukas, gak ada. Yang saya pertanyakan, mana Injil yang dibawa Yesus? Sesudah Yohanes Itu belum ada tuh. Belum ada. Tulisan Paulus belum ada. Injil 4 tadi yang Anda pahami Injil. Yohanes, Lukas, Markus, Matius itu belum ada. Catatannya belum ada. Tapi Yesus membawakan Injil Allah. Mana kitabnya Injil Allah yang dibawa Yesus? Ntar ya Bang ya. Bagaimana Bang? Sesudah Yohanes datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya waktunya telah genap. Injil itu sebenarnya artinya kabar baik daripada Tuhan. Oh. Jadi yang menurut Abang Rancu gimana tadi Bang? Mana fisiknya? Kabar baik yang dibawakan oleh Yesus itu mana bukunya yang dibawa Yesus, Injilnya? Ada loh, tapi dia sendiri kabar baik itu. Abang yang jelaskan. Gini Bang, menurut karena kabar baiknya Bang, Yesus itu sendiri kabar baiknya Bang. Firmannya. Salah Bang. Apa itu kabar baiknya ada di ayat selanjutnya? Bukan Yesus sendiri ya kabar baiknya. Ayat selanjutnya coba. Markus 1 nomor 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil. Berarti percayalah kepada yang buku di bawah Yesus. Itu namanya Injil. Bukan Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bukan. Bukan pula Yesus itu sendiri. Yang namanya Injil Allah ada diberitakan Yesus, dia bawa fisiknya tuh. Firman Allah yang dia sampaikan. Itu mana fisiknya? Yesus itu sendiri. Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa tuh? Kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kabar baiknya. Bertobatlah kata Yesus dan percayalah kepada Injil yang dia bawa. Mana Injilnya itu? Yang namanya Injil bukan tulisan Yohanes, bukan tulisan Matius, bukan tulisan Lukas, dan bukan tulisan Markus gitu. Injil itu yang diajarkan Yesus. Mana kitabnya? Karena kan Yesus ya dia membawa apa? Membawa kitab. Kan gitu. Mengajarkan kitab para nabi. Mana Injilnya? Oke. Nanti kita cari tahu Bang. Baik. Nah, cari tahu ya Bang ya.
Enggak, kita nggak maksa ya teman-teman. Kita nggak maksa, cuma kan kita belajar bersama kan kayak gitu. Kalau belum tahu kan jadi pelajari, bagus bang. Respect saya kayak gitu daripada ngotot. Silakan bang, mungkin anda mau bertanya lagi. Enggak, makanya aku dari awal tadi nanya perspektif abang kayak mana sih menurut abang itu sebuah agama. Keren bang kalau abang ingatkan dari apa yang menurut abang yang perlu abang pertanyakan, keren. Tapi yang nggak kerennya yang ku tengok kadang-kadang kan, ini yang dibilang lah Kristen gini ini keren yang kayak gitu bang. Paling mengajari kan kayak gitu jadi oh ternyata ini selip gitu. Oke. Berarti perlu dipelajari kan biar nambah iman awak juga. Karena dari orang gini, aku pernah Cak Nun yang bilang gini ya, bagus ada pelacur. Kalau nggak ada pelacur, kita nggak tahu menasihati anak kita supaya jangan jadi pelacur gitu. Kita belajar dari yang kotor untuk menjadi bersih. Karena ada kejahatan makanya tahu kita terlalu gitu. Tapi Jadi harus ada contoh, betul. Harus ada contoh dulu. Tapi nggak sampai Bang. melakukan. Oke. Betul. Oh bang. Ya, kalau anda mau bertanya tentang Islam boleh gitu. Yang ini bang, ya yang saya mau tanyakan. Ya yang saya mau tanyakan lagi tentang Ya, Yesus nih. Ya, kan anda Kristen. Ada nggak perintah Yesus jadilah Kristen gitu? Ya bang. Kristen itu kan pengikut Yesus bang. Pengikut Yesus. Apa yang Jadi diikuti? aku ya di imajinasi ajarannya bang, ya Ajarannya. ya kayak mana lah ya kan. Kebetulan aku dilahirkan dari rahim Kristen, jadi dibilang kebetulan memang indah pula sama aku ini ajaran Kristen gitu. Indah, aku terima, bagus. Ajaran Muslim pun indah. Macam kemarin kita udah pernah diskusi bang, Jadi ada juga indahnya, macam apalah. Si Daud. Adanya di Alkitab orang abang Daud yang membunuh Goliat. Ya, kalau yang bunuh bukan Goliat namanya. Kalau di Islam itu dikenal dengan Jalut, Goliat itu. Oh ya, itulah macam Sebutannya agak beda gitu. Oh, gini bang. Aku kebetulan di Kristen, lahir di Kristen, bagiku indah. Cuman kalau untuk dalam dan menjelekkan agama lain, aku belum mampu, nggak bisa. Tapi kerennya, lucunya, aku nggak mau memperdalamkan terlalu dalam karena kalau terlalu dalam nanti timbul kemunafikan bang. Enggak juga bang. Bagiku ya. Bagiku kan aku bilang. Tergantung. Jadi ilmu Ya, itu timbulnya dia kemunafik. bagaikan gini bang. Jadi ilmu itu bagaikan pedang bermata dua dia. Ilmu itu bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa juga kita gunakan untuk keburukan. Yang menggunakannya untuk keburukan maka jatuhnya dia menjadi munafik. Tapi kalau dia gunakan untuk kebaikan, maka itu adalah jadi pembatas diri dia gitu. Begini nggak boleh, aturannya begini nggak boleh, kan gitu. Oh, ya betul bang. Kalau dia dibuatkan ke arah yang nggak bagus, sekarang salahnya si pendengar yang salam macam abang ini termasuk punya pengaruh. Abang ini kan udah punya panggung ini. Contoh abang ngomong begini, woi tungki gitu kan. Bagi orang Batak, bagi Apa itu? Apa itu? ini bang, bagi orang Batak itu kan udah kasar. Tapi kalau sesama masih kami sederajat, itu bahasa sehari-hari, panggilan biasa-biasa gitu aja gitu. Yang artinya aku bilang kan gini bang. Ya, yang artinya aku maksudnya bilang gini, abang punya panggung, tapi kalau abang yang bicara kayak gitu, pasti itu pandangan sebagai lawan audiens, si penonton pasti jelek. Kurasa gitu. Gini bang, ya kalau saya bahasanya aneh, bukannya jadi ini bang, bukannya jadi jelek bagi penonton. Bagi penonton masalahnya saya jadi lucu gitu.
dibilang saya jadi lucu, pada ketawa teman-teman. Ya, biasanya tuh saya membahasakan, apalagi nih yang orang-orang yang bahasa Banjar kan sama saya, biasa orang di luar Banjar nggak ngerti. Saya bilang kayak gini bang, basuh dulu muntung, kebanyakan makan pepaci kalau nih. Basuh dulu muntung, kebanyakan makan pepaci piantu. Tuh yang ketawa tuh ngerti tuh pasti itu. Apa kira-kira terjemahnya apa teman-teman? Saya sapa dulu Pak De. Selamat malam ya Pak De. Saya lagi diskusi sama Bang Sitomorang gitu. Lagi seru nih. Selamat malam. Malam. Kalau mau bertanya sama Bang Sitomorang nanti boleh juga. Apa kawan-kawan yang di YouTube juga sama yang komen nih ya. Sama yang komen. Kamu dulu. Basuh dulu muntung. Basuh dulu muntung. Kebanyakan makan pepaci kan. Cuci mulut dulu. Terus Kebanyakan makan paya kau, gitu artinya. Enggak. bukan pepaya. Makan beling, kaca. Makan kebanyakan makan pecahan kaca. Itu kan jadi aneh gitu loh bahasanya begitu. Makanya yang di bawah pada ketawa. Bukan jaga bagus, aneh, saya lucu jadinya di hadapan orang-orang kayaknya kayak gitu kalau ngomong gitu. Aduh. Iya. Gitu bang. Betul. Nah jadi seperti itu. Ya yang saya bahas itu berkaitan selalu dengan agama kan kayak gitu. Ya kalau untuk Bang. masalah mengedukasi banyak bang, banyak. Makanya kan saya sering tanya jawab untuk apa mengedukasi teman-teman dari Kristen juga. Kenapa bang seperti itu? Karena gini bang ya, sebagai bentuk kasih kita umat Islam kepada kawan-kawan yang Kristen agar mereka mau berpikir gitu, mana yang Tuhan, mana yang bukan, mana yang betul, mana yang tidak, mana melanggar, mana yang tidak melanggar gitu. Gitu. Jadi yang kita gunakan itu kebiasaan dari kita Kristennya sendiri karena diimani. Kalau dari Quran kan Anda tidak mengimani, pasti nggak percaya. Kecuali Anda minta penjelasan kan gitu ya. Iya. Jadi gitu. Enggak apa-apa bang kalau Anda mau nanya Quran silakan. Apa yang bertanya? Aku enggak. Mau gini, kalau di publik kayak gini kan bang, kita tanya, bang jadi kayak mana, kenapa mau muslim itu menikah sampai 2-3 kali gitu enggak sama aku itu bang. Cuman gini yang paling pentingnya macam abang ini, kayak mana dia penyampaiannya. Aku minusnya di penyampaiannya, kayak lebih memanusiakan manusia lah, lebih memanusiakan manusia. Dia penyampaian tidak menimbulkan perpecahan, menaikkan tingkat moralitas manusia. Karena yang paling tinggi tingkat tertinggi yang ada pada manusia itu bagiku itu moral lah, untuk memanusiakan manusia. Nggak perlu diperdebatkan agama, menurut dia diasah kebenaran agama itu. Karena terlalu kecil kita membela Tuhan. Sebenarnya lebih besar gitu. Tapi awak yang kecil membela yang besar. Kan udah ngapain Tuhan dibela bang? Kan gak cocok Tuhan dibela, dia maha kuat kok, masa harus dibela. Jadi gini bang ya, dari pertanyaan Anda dari Al-Quran ya, dari Al-Quran, kenapa Muslim boleh menikah 2-3, limitnya 4, katanya kan kayak gitu. Itu ada ayatnya bang di Quran, memang ada. Enggak, aku enggak memperdebatkan itu bang. Sorry, maaf, aku enggak memperdebatkan ya, itu. Kalau abang bertanya tentang masalah itu, kenapa boleh 2-3 sampai 4 gitu. Kalau pertanyaan Anda itu akan saya jelaskan. Enggak. Karena lebih bagus aku udah keterima itu bang. Seandainya jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan perempuan, ya memang harus kayak gitu. Itu aja udah, secara logikanya udah. Logika ya, kan itu sih pendekatan dari dalil
Kalau mau namanya. sama mau nggak jadi masalah untuk dia lah. Nggak peduli lah bang. Tentang kebenaran kawan-kawan di Muslim, tentang kebenaran yang memang pasti di Kristen aja aku nggak peduli. Yang penting ketika abang kelaparan datang ke rumahku, pasti ku kasih makan. Udah itu aja. Itu tingkat tertingginya. Bagus bang, karena di Islam juga ada materinya kayak gitu. Memang. Aku ya yang penting ya kebetulan aku lahir di rahim Kristen. Jadi dibilang ya kasihi, ya udah itu aja. Nggak usah dibilang Tuhan pun kasihilah sesamamu, tapi di manusia aja, sebagai manusia aja di anjing lah. Macam kami kan bang, anjing aja dijilatinya anaknya, ditunjukkan kasih sayang. Padahal nggak ada pengajaran, nggak ada agama di dia. Kira-kira Anda yang lahir dari Kristen sejak lahir, lalu Anda mengatakan Anda mengikuti Yesus. Apakah hanya cuma kasih yang diajarkan oleh Yesus? Padahal kan dia banyak mengajarkan tentang hal lainnya gitu. Gini bang, udah aku bilang, yang membuat aku bilangkan ke abang kasih itu banyak bang, sebenarnya banyak. Cuman aku mau menarik, bahwasanya nggak usah dikasih tahu agama, sebagai manusia aja kita udah sadar gitu bang. Iya, tapi jangan salah juga dengan ajaran kita, Bang. Semua agama itu punya tokoh dan punya ajaran. Kita cross check apakah diri kita udah betul mengikuti ajaran agama, kan gitu. Oh itu menurut abang, oh bebas bang, masuk, boleh bang. Perlu kita cross check itu, Bang. Apakah kita udah betul? Saya Islam nih, saya perlu cross check diri saya. Apakah saya udah betul mengikuti Islam? Udahkah saya sholat? Udahkah saya puasa? Udahkah identitas kita? Ya. Iya. Ya betul. Soalnya kan kayak gini, kalaunya saya kagak sholat, kira-kira apa dengan Kristen kan gitu? Atau orang yang kagak punya agama? Gak usah dibawa dia bang ke Kristen. Macam kayak gini bang. Ku kasih abang minum. Enggak, maksudnya gini bang. Ya, kenapa saya bandingkan dengan Kristen? Karena saya berbicara dengan Kristen kan. Abang seorang Kristen. Abang kan nggak sholat gitu. Nggak mungkin di Kristen sholat. Enggak. Tapi tetap namanya ibadah bang. Tetap namanya ibadah. Ya kan ada ibadahnya. Betul. Makanya kan beda gitu sebutan sholat. Kalau nggak sholat apa bedanya dengan Kristen atau yang agama lainnya kan gitu. Karena kan pembedanya Islam itu sholat. Gitu bang. Ya, mungkin lah bang. Ya, jadi harus kita cross check, harus kita cross check juga apakah kita sudah betul beragama gitu. Beragama sesuai identitasnya masing-masing gitu maksud abang? Iya. Sesuai identitas. Contoh gini, betul, ya pas, bang. di agama saya, di agama saya Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang bagaimana berislam kan gitu prakteknya. Iya betul bang. Iya betul bang. Apa aja yang diperintahkan oleh Tuhannya kan gitu. Betul bang. Apakah sudah saya jalankan atau belum? Begitu pula di Kristen. Ya, di Kristen kayak gimana? Sudahkah dipraktekkan seperti yang dicontohkan Yesus? Sudahkah ya dikerjakan apa yang diperintahkan oleh Yesus gitu? Iya bang, betul. Sekarang kan yang jadi pertanyaan, di ajang ini, di kegiatan abang ini, anehannya kan timbul. Apa tuh? Kira-kira apa keanehannya? Keanehannya timbul, kita sepertinya mengasah kebenaran. Mulai ya dari mana yang mulai ya? Di panggung ini, panggung yang tercipta ini. Gitu kan? Baik. Kalau Ya, untuk sih? mengasah kebenaran sebenarnya bukan mengasah, meng-cross check gitu. Meng-cross check. Boleh. Tuhan itu nggak banyak. Tuhan itu nggak banyak. Tuhan itu hanya satu gitu. Ya, Gitu. Berarti apa? Dia menurunkan satu ajaran ke muka bumi. Nggak mungkin beda. itu nggak tahu aku bang. Betul nggak? Makanya dalam lagi bang tentang masalah itu. Iya. Bentar ya bang ya, bentar dulu. Apa sih ada judul katanya? Yang mana sih judul?
Saya heran loh, Bang. Jangan sebutkan dia mereknya, jangan sebutkan. Enggak, saya mau itu. blokir. Itu yang di bawah. Jangan disebut namanya. Kayak yang kedua ini yang datang tadi. Oh ya, karena nggak boleh judol di tempat saya, Bang. Itu. Iya. Ya, aku juga mendukungnya, Bang. Itu masih ngirim dia tuh, Bang. Oh, udah diblokir, nggak bisa lagi dia habis itu. Tadi masih- Kira-kira nih, Pak Dehe ada komentar atau ada pertanyaan sama Bang Sitomorang nih? Belum pasti, belum. Takutnya nanti Aku nggak, Bang. Nggak apa-apa, kalau belum Pak Dehe perhatikan dulu. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang lain, Bang Sitomorang? Nggak ada, Bang, cuman itu aja lah sharing. Cakap-cakap basi lah memang. Dari awal Nggak apa-apa, basi. nggak apa-apa. Tapi intinya share. Nggak apa-apa, kan apa ya, kalau kita ngomong itu kan ya dari omongan saya mungkin Anda bisa pikirkan kan juga gitu. Ini karena apa? Kosakata Injil itu pun diambil dari Quran gitu. Oh siap, boleh Bang, boleh. Nanti boleh sebagai aku yang ngomong pribadi ya. Nanti aku belajar lagi lu, coba aku tengok. Silakan, mau dibuka Google pun silakan. Atau dari literasi manapun gitu. Oke Bang. Coba nanti aku pelajari lah. Mungkin kurang dalam juga ilmuku. Salam lah buat kawan-kawan, buat abang ini, Bang Yusuf, Bang Dehe. Sehat selalu. Oke. Salam Bang ya. Salam Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Kayak mana ngeluarkannya? malam. Keluarkanlah Bang. Maaf. Pada tadi